Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat dan saudara-saudara channel para pencari Tuhan. Ah, Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan coba bahas bersama-sama tentang hal-hal yang atau fenomena-fenomena yang sekarang sedang viral di media sosial. Yaitu di sini ada dua hal yang ingin saya bahas. Yang pertama tentang perseteruan masalah nasab antara kiai lokal dan para habaib, dan yang kedua yaitu munculnya tokoh atau seorang yang dipertokohkan yang mengklaim dirinya bisa berbicara dengan malaikat, semut, binatang, dan bahkan orang-orang yang sudah meninggal. Yang pertama tadi masalah perseteruan masalah nasab. Pada masalah ini saya ingin berpesan kepada kita semua, khususnya para kerucu-kerucu lah ya, termasuk diri saya sendiri yang saya merasa paling kerucu lah di sini. Meskipun kita ini kerucu, nggak punya ilmu, nggak pernah mondok, segala macam, tentunya kita harus bersikap bijak dalam masalah ini. Karena menurut saya akar permasalahan dari perseteruan masalah nasab ini yaitu para kiai-kiai lokal itu geram melihat banyaknya postingan atau ya melihat secara langsung statement-statement atau doktrin, ya bisa dibilang doktrin oleh para habaib itu kepada umat tentang kemuliaan mereka. Tentunya kita tahu bahwasanya tidak ada yang lebih mulia dari Islam. Bahkan kemuliaan seorang Rasulullah SAW pun tidak melebihi dari kemuliaan Islam itu sendiri. Jadi di sini saya ingin mengutarakan pendapat saya, yaitu masalah sikap kita mencintai habaib. Karena sering saya lihat di video-video yang berseliweran di YouTube atau di media sosial, itu banyak oknum mungkin yang bisa dibilang oknum dari para habaib itu yang menggiring atau mendoktrin para umat itu seolah-olah mereka itu lebih mulia daripada kita yang nasabnya nggak jelas ini. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada para habaib. Apakah kita ini bisa memilih lahir dari nasab siapa? Atau kita ini bisa memilih kita ini lahir dengan wujud seperti apa? Apakah adil bila kalian mengklaim bahwa nasab kalian itu lebih mulia daripada kami? Jangan kita tidak bisa memilih lahir dari rahim siapa. Kalaupun bisa memilih, tentu kami-kami ini tidak mau lahir dari nasab yang nggak jelas. Seperti atau berfisik
pesek, muka lebar atau hitam atau gimana. Tentu kita tidak ingin. Kita inginnya memiliki fisik yang indah, sempurna. Dan saya sering melihat bahwasannya di postingan-postingan itu sering banyak habaib itu seperti seolah-olah kita ini tidak berhak menegur mereka. Sedangkan kita tahu bahwasannya cinta kepada Rasulullah SAW itu berbeda dengan cinta kepada habaib atau keturunannya. Kalau cinta kepada Rasulullah SAW itu sudah jelas itu salah satu perintah. Dan sudah jelas cinta kepada Rasulullah SAW itu memang wajib karena sudah diperintahkan. Dan di dalam ucapan-ucapan Rasulullah itu semuanya adalah perintah bagi kita. Jadi mutlak kalau kita mencintai Rasulullah SAW itu ya memang bisa membawa kita ke surga. Tapi kalau cinta kita kepada habaib itu menurut saya ya tidak lebih dari sebuah penghormatan karena mereka lahir dari nasab yang mulia, mungkin yang kita anggap mulia lah. Tidak perlu kalian ajari kalau masalah menghormati seseorang. Orang-orang Indonesia ini tak perlu kalian ajari untuk menghormati seseorang yang mungkin dianggap asing lah atau bukan warga lokal. Karena saya tahu persis masyarakat Indonesia ini dengan orang-orang luar itu sangat ramah. Boleh kalian cari datanya. Di dunia ini negara mana yang paling ramah dengan orang-orang pendatang? Mungkin Indonesia ini termasuk peringkat 1 atau 3 besar lah di dunia ini. Dengan keramah tamahannya. Apalagi etnis Jawa yang saya tahu itu sangat ramah-ramah sekali. Jadi tidak perlu kalian ajari masalah cara kami menghormati seseorang yang menurut kami itu mulia. Tetapi jangan pula kalian halangi jikalau kami menegur atau ya apalah bahasanya, jika menurut kami kalian ada yang salah. Kadang gimana ya, serba salah Pak. Kita ini ingin menegur para habaib itu, mengklaim kalau kita ini nggak pantas menegur mereka. Dibilang kita ini membencilah. Padahal teguran itu salah satu bentuk aplikasi dari rasa kasih sayang itu sendiri, Pak. Jadi menurut saya perseteruan ini sangat mudah diselesaikan jika kalian berhenti stop mendoktrin para umat untuk atau menceritakan khurafat yang tidak penting, yang menggiring opini umat bahwasanya dengan mencintai para habaib atau keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu cukup untuk memasukkan kita ke surga.
Kalau untuk mendapatkan surga itu semudah itu, tentu Rasulullah SAW itu tidak perlu berdarah-darah untuk menyampaikan risalah-risalah Islam ini, Pak. Berdarah-darah untuk mengajar para sahabat-sahabatnya tentang bagaimana cara beragama, hidup dalam beragama itu, Pak. Saya berani menjamin jikalau kalian berhenti mendoktrin para umat, otomatis yang menyebut atau kelompok atau kubu yang menyebut mereka ada kiai-kiai lokal itu akan stop untuk menuntut kalian tes DNA segala macam, karena akar permasalahannya yaitu. Dan yang kedua adalah masalah munculnya tokoh atau seseorang yang dipertokohkan yang mengklaim dirinya bisa berbicara dengan para malaikat, bisa berbicara dengan semut, dengan apalah. Jika itu ada seorang ustadz yang lumayan, istilah kata, sangat banyak pengikutnya, yang mengatakan bahwasanya itu wali majdub. Jikalau itu memang benar seorang wali majdub atau apa, kenapa harus diberi panggung, harus diberi akses untuk masuk ke dalam media sosial, Pak? Apakah kita harus ikut majdub juga? Karena sudah banyak saya lihat para netizen kita yang ikutan jadi seperti majdub, makoli, ada yang makoli brokoli, saya nggak ingat lagi lah. Dan untuk kita para netizen atau umat Islam semuanya, di sini kita tidak usah atau tidak perlu untuk memperkeruh suasana. Jangan kita hubungkan hal-hal seperti itu dengan organisasi hanya karena orang-orang seperti itu tumbuh dari organisasi itu. Karena tentunya kita tahu organisasi itu sangat besar, di dalamnya sangat banyak orang-orang. Tentu tidak semuanya seperti itu, karena saya yakin di dalam organisasi seperti NU itu masih banyak kiai-kiai yang lurus, yang paham, betul-betul paham dengan agama. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwasanya kita bisa lahir langsung memeluk Islam atau beragama Islam itu juga berkat perjuangan para pendiri-pendiri NU, kiai-kiai NU terdahulu, karena mereka sudah membentengi akidah rakyat Indonesia ini terhadap para penjajah-penjajah yang membawa misi 3G atau God Glory Gospel itu. Salah satunya yaitu untuk menyebarkan agama selain Islam di dalam Nusantara ini. Dan kedua, pesan saya kepada para ustadz-ustadz atau kiai, para habaib, yang saya sendiri sudah juga bingung ingin menyebutnya apa, Pak, Sayyid atau Bapak atau apalah, tuan-tuan guru semuanya. Hentikan perseteruan ini, karena
sangat mudah untuk menghentikan perseteruan ini jikalau kita meletakkan Islam itu di atas segalanya, di atas kepentingan-kepentingan klan, kepentingan organisasi, kepentingan individu, atau kepentingan kelompok, atau segala macam lah. Karena tidak ada yang lebih mulia dari Islam ini, maka letakkanlah Islam ini di atas segalanya. Kasihan Pak dengan saudara-saudara kita yang baru mau mengenal Islam, baru mau tertarik dengan Islam, baru saja mualaf. Ada salah satu saudara kita yang sekarang sangat aktif dalam membentengi akidah-akidah para mualaf, yang dia sendiri orang mualaf. Saya sangat iri kepada dia. Yang di sini ingin saya sebutkan namanya Kodondi. Saya sangat iri kepada beliau karena beliau sudah bisa dalam waktu yang dekat memeluk Islam ini, sudah bisa berdiri atau mengambil bagian dalam membentengi akidah-akidah sahabat-sahabatnya atau saudara-saudaranya yang lain. Malu kita Pak. Para mualaf-mualaf itu memeluk Islam ini karena dia berpikir Islam ini agama yang sangat logis, yang sangat bisa diterima akal, dan paling benar lah, tidak ada kesalahan di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi kita kotori dengan khurafat-khurafat yang gak jelas, atau perseteruan-perseteruan yang seperti ini. Gimana nanti pandangan orang yang baru mau tertarik kepada Islam kalau mereka melihat postingan-postingan yang mengatakan bahwasanya mencintai para habaib sudah cukup memasukkan ke dalam surga misalnya. Pasti mereka berpikir, sama saja dengan agamaku yang lama kalau kayak gini. Mendingan di agama yang lama cukup satu yang harus dicintai. Kalau di sini banyak. Itu pun satu pun sudah meninggal, sudah lama mati. Kalau di sini masih hidup semua, masih bisa minta duit, minta rokok, masih harus dilayani. Tentunya kita juga kasihan kepada saudara-saudara kita yang menyuarakan bahwasanya Islam itu agama yang logis, agama yang sangat bisa diterima oleh akal. Tapi di dalamnya kita selalu menceritakan masalah-masalah yang sulit diterima akal. Kalaupun itu memang ada cerita-cerita khurafat itu, kalaupun itu memang terjadi, itu tidak bisa dijalani oleh setiap manusia, atau setiap manusia tidak punya kesempatan seperti itu. Karena di dalam Islam memang jangankan mencintai seseorang yang mulia atau para alim ulama atau para habaib, dengan berbuat baik kepada hewan pun bisa mengantarkan kita kepada surga. Tetapi kesempatan seperti itu tidak datang pada setiap orang. Karena kesempatan seperti itu Allah sudah mengaturnya sendiri. Karena kita tahu bahwasanya surga itu mutlak hak prerogatif Allah untuk memasukkan hambanya ke dalam surga. Mana hambanya yang layak dimasukkan ke dalam surga itu hak Allah.
Sekalipun itu syafaat, tidak bisa semua orang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada syarat-syaratnya yang bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa sedikit berpengaruh terhadap perseteruan atau perseteruan yang terjadi di dalam agama Islam ini. Meskipun tidak bisa meredakan, minimal saya pernah ikut untuk meredakannya. Dan saya juga berpesan kepada para netizen untuk selalu bijak dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini. Karena kita tentunya dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala itu akal pikiran yang bisa mencerna segala yang terjadi atau bisa mencerna apa yang telah disampaikan oleh Allah melalui Rasul-Nya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak pernah mondok, meskipun kita tidak paham tentang bahasa Arab, meskipun kita tidak mengerti tentang agama, tentunya kita dapat mencernanya dengan akal pikiran yang sudah dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Salam persatuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.